Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair Euro USD dari tanggal 10 sampai 14 Oktober 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa di Euro USD pada minggu ini dari tanggal 10 sampai 14 Oktober 2022. Jika teman-teman ingin join bersama kami di channel Telegram Amadana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link dari channel Telegram Amadana seperti yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa mendapatkan akses sinyal gratis, dan juga tentunya akses untuk mendapatkan update seputar market forex, kripto, dan juga indeks. Dan juga sinyal-sinyal yang biasanya akan diberikan oleh Amadana itu sendiri. Oke, langsung aja untuk teman-teman yang ingin join bersama kami di channel Telegram Amadana, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya. Di minggu lalu, itu kemarin ada saya infokan kalau teman-teman boleh ambil posisi sell ketika dia retest ya. Ketika di sini seperti ada double top dan kemudian dia break dan retest, teman-teman boleh sell, dan ternyata sell kita kemarin itu tidak worth it ya. Dan worth it adalah di sini sebenarnya dia turun sampai 50 pip aja ya. Nah, kalau stop loss itu teman-teman itu 1/1 sebenarnya dapat kemarin ya, dengan syarat stop loss itu di atas high tertinggi di sini stop lossnya, dan take profit sebanyak 50 pip juga sebenarnya bagus. Tapi kalau yang saya sarankan ternyata kemarin itu kena stop loss ya, jadi analisa ini tidak berlaku. Dan ternyata analisa yang berlaku adalah dia naik ke atas ya, naik ke atas sampai ke sini, yang dimana ini berada tepat di level parity ya. Kalau saya, ini trading yang saya sarankan ya, yang dimana teman-teman boleh ambil posisi sell ketika dia sampai ke area ini ya, di area support become resistant di harga 99.362 sampai di 98.915 seperti itu. Dan dengan stop loss itu di level parity, yaitu di harga 1.0030, yang dimana ini ternyata tidak kena ya, untungnya tidak kena dan harga langsung drop. Jadi kemarin siapa yang sempat ambil posisi sell di Euro USD mungkin bisa ke kolom komentar di bawah. Oke, jadi untuk sekarang untuk Euro USD bagaimana pergerakannya? Sebenarnya Euro USD kemarin itu dia ini ya, dia sampai ke Fibonacci 618, kemudian dia drop. Dan pas aja di sini ada support become resistance juga ya. Jadi di sini bisa saya delete level-levelnya. Sebenarnya di sini itu ada level area besar supply ya, level area besar supply sebenarnya di sini secara daily ya, yaitu dari 329 sampai di 9951. Tapi ini kan karena terlalu besar, sebaiknya kita pakai Fibonacci aja seperti itu. Dan kalau kita turunkan ke time frame H4, di time frame H4 sendiri di sini adalah area supply-nya. Karena mengapa? Karena kita lihat bahwa pergerakan harga itu ketika dia drop, harga membuat sideways. Nah, sideways inilah kita bisa katakan sebagai area supply sebelum akhirnya sideways ini break ke bawah. Seperti itu. Dan benar aja harga ini naik sampai sini, sampai ke area ini yang tadi, dan juga Fibonacci 61,8, kemudian dia drop sampai ke bawah. Dan dia juga sudah membreak area support di sini. Berarti otomatis harga dari Euro USD kemungkinan akan bisa turun sampai ke level yang ada di sini. Karena saya rasa di sini adalah level selanjutnya untuk di Euro USD, yaitu di area 96972 sampai di area 96648 seperti itu. Saya rasa dia akan turun sampai sini ya. Dan ingat, Fibonacci-nya ini juga sudah selesai. Dan kalau kita ukur Fibonacci naik sekarang ya, untuk Fibonacci naik untuk ambil posisi buy, area di bawah kita ini merupakan area berbatasan dengan Fibonacci 618 sampai di 76,8. Tetapi target kita adalah bisa turun sampai ke sini. 94866 ini terjauh ya.
Ini sangat terjauh sekali. Karena kalau kita lihat market structure di daily di Euro USD ini sudah beberapa kali membuat lower low dan lower high ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Pertama ini akan saya gambarkan market structure-nya ya. Pertama dia buat lower low ya. Buat lower low dari sini. Oke, ini lower low 1. Kemudian di sini dia buat lower high dari yang di sini. Lalu dia buat lower low lagi, lower low dari sebelumnya, dan dia buat lower high dari sebelumnya di sini. Kemudian dia buat lower low dari sebelumnya di sini, dan dia membuat lower high dari sini, ya dari sebelumnya di sini, dan dia membuat lower low lagi di sini. Ini kan kelihatan nih. Walaupun harga ini tidak menyentuh trendline di bawah ya, tapi setidaknya dia membuat lower low dari sebelumnya. Ya kan, dia buat lower low di sini, sebelum akhirnya dia membuat lower high dari sebelumnya, kemudian dia membuat lower low lagi dari sebelumnya dan di sini juga, dan kemudian di sini dia membuat lower high. Kemungkinan untuk di Euro USD, ketika dia sudah membuat lower high di sini, harga dari Euro USD kemungkinan akan membuat lower low yang baru. Setidaknya lower low-nya itu harus lebih rendah daripada yang pernah terbuat di sini, yaitu di harga 95212. Kemungkinan dia akan turun sampai di 94 di sini sebelum akhirnya akan membuat lower high selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalau kita hitung ya, dari kita buat trendline di sini, dari kita buat trendline di sini kita sudah punya 1 2 3 4 5, sudah ada 5 lower low, 1 2 3 4 5. Jadi sudah ada 5 lower low dan 5 lower high. Kemungkinan harga akan membuat lower low-nya yang ke-6, entah itu di minggu ini atau mungkin di minggu depan. Tapi yang pasti saya rasa harga dari Euro USD akan membuat lower low-nya yang baru. Nah, untuk teman-teman yang sell sekarang bagaimana? Apakah boleh sell saat ini? Kalau secara daily kita tidak punya area yang bagus untuk sell. Lebih tepatnya kita punya support doang di sini ya. Di sini kita cuma punya satu area support aja di harga 95924 sampai di 95699. Ini area support aja. Karena kalau kita lihat kita tidak punya supply, tidak punya area demand yang kuat juga di sini. Kan kalau kita turunkan ke time frame H4, ini kita bisa lebih kecilkan lagi di sini. Nah, di sini kita ada range area support lagi yang lebih precious ya, ataupun lebih tepat, lebih bagus lah bahasanya ya. Itu di sini. Di harga 95696 sampai di 95473. Untuk support sekarang adalah di 96972 sampai di 96848. Untuk teman-teman yang ingin sell, di mana teman-teman ingin sell? Saya rasa di sini sebenarnya sudah ambil sekali ya. Ini bisa kita lihat kalau harga ini break ke bawah kemudian di retest sebelum akhirnya sekarang turun. Nah, sekarang problemnya adalah teman-teman tinggal tunggu area, mungkin teman-teman boleh ambil sell lagi ketika harga masuk ke area ini lagi ya. Jadi kalau teman-teman ingin ambil sell, coba kita pakai trendline lagi satu ya. Nah, ini trendline juga sudah valid ya. Ini trendline juga sudah di break dan dia drop ke bawah. Untuk yang sell mungkin bisa menunggu harga ini retest lagi sekali deh. Ketika dia bisa naik ke atas, ya, ketika dia bisa naik ke atas, teman-teman boleh sell di sini. Stop loss saya rasa mungkin di sekitar di atas bodinya ini ya, body di sini. Body bearishnya di sini yaitu istilahnya di harga 98790 dengan take profit di support pertama di sini dengan terjauhnya itu sampai sini. Ini terjauh ya sampai sini. Tapi kalau harga tidak bisa naik ke atas ya, kalau harga tidak mau naik ke atas, yang ada malah harga itu dia langsung drop ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman mungkin bisa kalau teman-teman lihat di sini jika ada support di sini, lebih baik break support
baru teman-teman open sell. Jadi kalau ingin sell bisa di sini juga ya, dengan stop loss nih pendek aja, itu di harga 97150 dengan take profit bisa sampai di area di sini 95696 sampai di 95473. Tapi kalau teman-teman mau nekat ambil posisi sell nanti di hari Senin, saya rasa sih nggak worth it ya. Karena mengapa? Ini harganya berada di tengah-tengah sebenarnya. Ya, harga sekarang berada di tengah-tengah sebenarnya. Kalau kita lihat juga, harga sekarang berada di, kalau kita lihat di time frame H1 ya, harga sekarang berada di area supportnya. Di area support, di sini menjadi area support pertama ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dia menjadi area support ya. Ketika menjadi area support di sini, harga di break, kemungkinan dia dan kemudian dia menjadi area resistan, dia turun, kemudian ketika di break, di retest, kemudian ketika dia naik, dan sekarang dia harga bergerak turun di sini. Dan kalau pertanyaan adalah sekarang apakah harga ini sudah break? Ya saya rasa udah di break memang. Sudah ada candle yang close di bawah di sini. Kalau teman-teman mau ambil sell di sini, mungkin saya rasa mungkin stop loss-nya ya, mungkin stop loss-nya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya nanti di hari Senin teman-teman sell, stop loss-nya setidaknya di sini. Di harga 98500 dengan take profit di support di sini. Ini sebenarnya rasionya nggak bagus ya. Ya, karena kalau kita lihat juga di sini di time frame H1 kita seperti ada area supply juga di sini. Ya, di sini kita tidak kelihatan di H4, di H1 kita kelihatan ya. Di H1 kita lebih kelihatan untuk melihat ini. Nah, di sini kita lebih melihat untuk area resisten ya. Ya, area resisten ataupun area supply untuk di H1. Nah, di sini kita bisa lihat ketika menjadi area demand naik ke atas, ketika dia masuk sekarang menjadi area supply. Kalau di H4 kita nggak kelihatan ya, teman-teman bisa lihat kalau di sini tidak begitu kelihatan ada areanya. Ya, tidak begitu kelihatan ada area. Lebih tepatnya di sini cuma kelihatan ada area resistance become support aja. Nah, kalau sekarang support become resistance seperti itu. Jadi otomatis kalau teman-teman yang ingin sell mungkin biarkan harga ini naik. Kalau yang ingin, ini nggak saya sarankan ya, langsung sell di hari Senin, biasanya lebih baik tidak usah ya, biarkan harga itu naik sampai sini, kemudian baru teman-teman boleh sell. Ini saya kasih harga itu di harga 98188 sampai di harga 98494. Nah, ketika sampai sini nih stop loss-nya pendek aja di harga 98800. Take profit bisa sampai bawah jauh. Nah, untuk yang sell di hari Senin, ya udah, kalau yang mau ambil sell di hari Senin, stop loss-nya pendek ya, nggak usah terlalu jauh segini, nggak usah. Stop loss-nya cukup di harga 98.000 ya, dengan take profit di area ini. Ini udah bagus nih. Risiko rasionya udah bagus 1,3. Nggak usah diotak-atik lagi. Kalau ingin sell ya, di sell di hari Senin, di sini tidak saya sarankan. Lebih baik harga itu biarkan naik untuk retrace sebelum kita bisa sell. Tapi kalau yang ingin sell di hari Senin, ya udah kayak gini. Dan yang saya sarankan sebenarnya harga ini biarkan naik sampai sini, sampai di harga 98494 sampai di 98118. Ada konfirmasi kita sell, ataupun biarkan harga itu turun ya, turun sampai ke 96648, break di sini dengan take profit sampai di 95696 seperti itu. Dan juga nanti hati-hati ya di hari Kamis, karena itu ada angka data inflasi di Amerika, takutnya itu akan bergejolak sangat luar biasa di market. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini merupakan data hasil daripada data inflasi yang pernah terjadi sebelumnya di tanggal 13 September. Lihat, pada saat data inflasi itu keluar, harga itu langsung drop sejauh 142 pip dalam satu kali news ya. Jadi hati-hati nanti pada saat hari Kamis.
seperti itu. Jadi kalau pada saat hari Kamis hasilnya bagus, kemungkinan harga dari support-support ini kemungkinan akan di break ya. Dan teman-teman kalau yang nekat sell pada saat news, hati-hati karena takutnya harga itu sudah terlanjur jalan, teman-teman baru open. Jadi sebaiknya jangan seperti itu. Oke, jadi di sini saya sarankan untuk ambil posisi sell di Euro USD. Tetap ambil posisi sell ya. Jadi sekian aja teman-teman untuk analisa Euro USD pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.